Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam, Ibu Dr. Kamsina MPDI dan teman-teman sekalian. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat dan nikmatnya lah sehingga saya dapat menyelesaikan ujian akhir semester mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam. Nah, salawat serta salam tak lupa pula kita hanturkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Nah, sebelum saya memulai presentasi materi, izinkanlah saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rizka Febrianti dengan NIM 20400121026, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Nah, pada kesempatan kali ini izinkanlah saya untuk mempresentasikan materi Ilmu Pendidikan Islam dari ragam metode pendidikan Islam, yaitu materi 9 sampai riset mini tentang program studi PBI FTK UI6, yaitu materi ke-15. Oke, langsung saja ragam metode pendidikan Islam. Nah, apa sih itu metode? Secara etimologi, metode berarti langkah-langkah strategis yang dipersiapkan untuk melakukan suatu pekerjaan. Dalam bahasa Arab, metode diungkapkan dalam berbagai kata seperti thoriqah, manhaj, dan wasilah. Thoriqah berarti jalan, manhaj berarti sistem, dan wasilah berarti sarana atau perantara. Metode merupakan suatu cara dalam menempuh proses pembelajaran agar tercapainya tujuan pengajaran, dan salah satu cara mempermudah pembelajaran disampaikan. Oleh sebab itu, metode dalam pendidikan Islam sangat penting dalam kegiatan belajar mengajar. Tayyar Yusuf dan Syaiful Anwar mengatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam memilih dan mengaplikasikan sebuah metode pendidikan. Di antaranya yaitu tujuan yang hendak dicapai, kemampuan guru, peserta didik, situasi dan kondisi pengajaran berlangsung, fasilitas yang tersedia, waktu yang tersedia, serta kelebihan dan kekurangan suatu metode. Nah, selanjutnya yaitu metode dalam pendidikan Islam. Ada beberapa metode dalam pendidikan Islam. Yang pertama ialah pendekatan agamis. Metode pendidikan Islam ini bersumber dari sumber ajaran Islam yang paling utama, yakni Al-Quran dan Hadis. Sehingga dalam pelaksanaannya, metode itu harus disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dan dilandasi dengan nilai-nilai Al-Quran dan Hadis, dan dilaksanakan selama sejalan dan tidak keluar dari koridor Al-Quran dan Hadis. Dengan bersumber dari keduanya, maka ilmu yang didapat akan lebih baik dan benar. Yang kedua ialah metode biologis. Perkembangan jasmani dan kondisi memegang peranan yang sangat penting dalam proses pendidikan. Sehingga dalam menggunakan metode pendidikan Islam, pendidik harus memperhatikan kondisi biologis peserta didik. Hal ini memberikan hikmah dari ciptaan Allah. Maka dengan harapan besar, pendidik dapat memberikan pengertian secukupnya pada peserta didiknya untuk menerima ciptaan Allah yang sedemikian rupa pada kondisi biologisnya. Yang ketiga, metode psikologis. Seorang pendidik dalam menggunakan metode pendidikan harus memperlakukan dan memperhatikan biologis juga psikisnya. Karena seseorang yang secara biologis menderita cacat, maka secara psikis pun akan merasa tersiksa karena ia merasakan teman-temannya tidak mengalami apa yang ia alami. Pada dasarnya tidak semua manusia sama, sehingga pendidik harus jeli dan dapat membedakan kondisi psikis peserta didik. Nah, selanjutnya yakni pendekatan sosiologis. Nah, secara sosiologis, kenyataan seseorang individu dapat memberikan pengaruh pada lingkungan sosial masyarakatnya, dan begitu pula sebaliknya. Oleh karenanya, pendidik harus memberikan teladan dalam proses sosialisasi dengan pihak lainnya dikala berhubungan dengan peserta didik, sesama pendidik, karyawan, dan kepala sekolah. Nah, metode mengajar dalam pendidikan Islam ada beberapa metode, yakni yang pertama metode ceramah, metode tanya jawab, metode diskusi, metode pemberian tugas, metode demonstrasi, metode eksperimen, metode kerja kelompok, metode kisah, menceritakan kisah lampau seperti dongeng, metode amsal, membuat perumpamaan, serta metode targhib dan tarhib, yaitu memberikan kebaikan atau punishment, hukuman. Nah,
Selanjutnya yakni teknik mengajar dalam pendidikan Islam. Yang pertama, mendidik melalui keteladanan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah suri tauladan terbaik bagi umat manusia, terlebih khususnya bagi umat Islam. Pada diri beliau terdapat suri tauladan yang baik, sebagaimana disebutkan dalam Quran Surah Al-Asr ayat 21. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya pada diri Rasulullah itu ada teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap Allah serta hari akhir dan banyak bersikir kepada Allah. Maka dalam proses pendidikan, setiap pendidik harus berusaha menjadi teladan bagi para peserta didiknya. Oke, teladan dalam semua kebaikan, bukan dalam keburukan. Ingat, teladan dalam semua kebaikan dan bukan dalam keburukan. Dengan keteladanan itu, maka diharapkan peserta didik dapat mencontoh segala kebaikan, baik dalam perkataan maupun perbuatan beliau. Nah, selanjutnya yakni mendidik melalui kebiasaan. Kebiasaan yang baik harus diterapkan pada peserta didik sejak dini, walaupun dalam hal yang sederhana, seperti mengucapkan salam sewaktu masuk rumah, atau bertemu orang yang lebih tua, membaca basmalah setiap akan mengerjakan sesuatu yang baik, dan mengucapkan hamdalah setelah selesai mengerjakannya. Pembiasaan ini dilakukan secara kontinu, dalam arti dilatih terus-menerus, atau berulang-ulang. Terdapat dua jenis pembiasaan yang perlu ditanamkan dalam proses pendidikan, yaitu kebiasaan yang bersifat otomatis dan kebiasaan yang dilakukan atas dasar pengertian dan kesadaran akan manfaat atau benefit atau tujuannya. Nah, selanjutnya mendidik melalui nasihat dan cerita. Untuk mewujudkan adanya interaksi antara pendidik dan peserta didik, nasihat dan cerita merupakan cara mendidik yang bertumpu pada bahasa, baik secara lisan maupun tulisan. Cara ini banyak dicontohkan dalam Al-Quran, karena pada dasarnya ini bersifat penyampaian informasi atau message dari sumber kepada pihak yang memerlukan informasi tersebut. Selanjutnya, mendidik melalui disiplin. Kehidupan yang dilalui pendidik dan peserta didik penuh dengan pelaksanaan kebiasaan dan pengulangan kegiatan secara rutin dari hari ke hari yang berlangsung secara tertib. Dalam kebiasaan dan kegiatan tersebut terdapat nilai-nilai atau norma-norma yang menjadi tolak ukur benar tidaknya sesuatu yang dilakukan oleh seseorang. Pendidik dan peserta didik dituntut untuk mematuhi berbagai ketentuan dan hidup secara disiplin, sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di lingkungan sekitarnya atau di lingkungan masyarakatnya. Nah, mendidik melalui partisipasi. Peserta didik tidak boleh diperlakukan sebagai manusia kecil yang dilarang berpartisipasi dengan semua kegiatan orang dewasa pada satu sisi. Namun, di sisi yang lain pula tidak diperlukan sebagai peserta didik untuk diperlakukan sebagai orang dewasa sehingga memikul beban tanggung jawab dan ikut berpartisipasi terhadap semua aktivitas orang dewasa. Pendidik hendaknya pandai dan selektif dalam memilih jenis kegiatan yang perlu keikutsertaan peserta didik. Yang selanjutnya yakni mendidik melalui pemeliharaan. Setiap anak lahir dalam keadaan suci atau fitrah. Namun kefitrahan itu dapat terkotori karena pemeliharaan yang buruk. Maka proses mendidik melalui pemeliharaan ini sangat penting dilakukan pendidik kepada peserta didiknya demi kepentingan tumbuh kembangnya peserta didik. Oleh sebab itu, peserta didik perlu melakukan hal ini sejak dini, terutama dalam hal akidah, akhlak, dan syariah. Pendidik perlu melakukan hal tersebut agar peserta didik mendapatkan perlindungan dan terhindar dari pengaruh-pengaruh buruk yang dapat mengancam tumbuh kembangnya peserta didik. Nah, kita beralih ke materi ke-10, yakni pesantren, madrasah, dan sekolah. Pengertian pesantren, madrasah, dan sekolah. Nah, apa sih pengertian dari pesantren, madrasah, dan sekolah? Mari kita lihat. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pesantren berasal dari kata dasar santri, sehingga bisa menjadi kata pesantrian atau yang lebih dikenal dengan pesantren, di mana kata pesantren berarti asrama, tempat santri atau tempat murid-murid belajar mengaji, atau bisa diartikan sebagai pondok. Pesantren atau pesantrian adalah sebuah lembaga pendidikan Islam tradisional yang para siswanya tinggal bersama dan belajar di bawah bimbingan guru yang lebih dikenal dengan sebutan kiai, dan mempunyai asrama untuk tempat menginap santri. Santri tersebut berada dalam kompleks yang juga menyediakan masjid untuk beribadah, ruang untuk belajar, dan kegiatan keagamaan lainnya. Kompleks ini biasanya dikelilingi oleh tembok untuk dapat mengawasi keluar masuknya para santri sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, yang selanjutnya yakni madrasah.
Nah, madrasah adalah sekolah atau perguruan yang didasarkan pada agama Islam. Sedangkan jenjangnya adalah madrasah ibtidaiyah, yaitu sekolah agama Islam tingkat dasar atau biasa kita sebut dengan SD, madrasah sanawiyah yaitu sekolah agama Islam pada tingkat menengah pertama atau biasa kita sebut SMP, dan madrasah aliyah yaitu sekolah agama Islam pada tingkat menengah atas atau biasa kita sebut dengan sebutan SMA. Nah, dalam konteks Indonesia, pendirian madrasah merupakan fenomena modernisasi pendidikan Islam di Indonesia. Penggunaan istilah madrasah dimaksudkan untuk membedakan antara lembaga pendidikan Islam modern dengan lembaga pendidikan Islam tradisional maupun pendidikan sekolah ala Belanda yang cenderung sekuler. Nah, selanjutnya yakni sekolah. Nah, apa sih itu sekolah? Kata sekolah salah satunya memiliki arti bangunan atau lembaga untuk belajar dan mengajar, serta tempat menerima dan memberi pelajaran. Serta salah satu dari beberapa arti lainnya yaitu usaha untuk menuntut kepandaian atau ilmu pengetahuan, pelajaran maupun pengajaran. Ada yang menyatakan bahwa kata sekolah berasal dari bahasa Inggris, yaitu school yang berarti sekolah. Dari pengertian tersebut dapat diartikan bahwa pendidikan di sekolah diselenggarakan tidak hanya dikhususkan untuk mempelajari ilmu pengetahuan umum saja, namun sebuah usaha untuk menuntut kepandaian dan pembelajaran pada semua aspek ilmu pengetahuan, termasuk ilmu agama. Nah, ciri-ciri madrasah, sekolah, dan pesantren. Yang pertama ialah ciri-ciri madrasah. Mata pelajarannya lebih didominasi oleh keagamaan, namun ada pula campuran dengan mata pelajaran yang bersifat umum. Selanjutnya, suasana keagamannya lebih ke suasana kehidupan madrasah yang agamis. Nah, ciri-ciri pesantren. Ciri-ciri pesantren dapat kita perhatikan melalui pondok itu harus berbentuk asrama dan kiai sebagai sentral figur yang berfungsi sebagai guru serta pendidik dan pembimbing. Nah, masjid sebagai pusat kegiatan dan materi yang diajarkan tidak terbatas kepada kitab kuning saja. Nah, yang ciri-ciri sekolah yakni pelajaran umum lebih mendominasi dan menggunakan kurikulum dari pemerintah. Dan selanjutnya siswanya tidak terbatas pada satu agama saja. Selanjutnya ialah perbedaan madrasah, pesantren, dan sekolah. Yang pertama ialah kurikulum yang berbeda. Sekolah umum menggunakan kurikulum dari pemerintah. Sedangkan untuk pesantren, selain menggunakan kurikulum dari pemerintah, pesantren juga menggunakan kurikulum sendiri yang lebih berfokus kepada pendidikan agama. Selanjutnya, kegiatan belajar pesantren lebih padat dibandingkan sekolah umum. Karena kegiatan belajar pesantren lebih padat dibandingkan sekolah umum, kegiatan belajar pesantren bisa berlangsung sehari semalam. Berbeda dengan sekolah umum yang hanya berlangsung pada pagi hingga sore saja. Santri ditanamkan pendidikan akhlak lebih dalam, baik sekolah umum atau pesantren akan mengajarkan muridnya tentang pendidikan akhlak. Tapi yang membedakan di sini ialah pesantren tidak hanya mengajarkan santri akhlak sesuai norma kesopanan saja. Para santri juga diajarkan akhlak yang sesuai dengan pedoman Islam. Lalu penamaan akhlak ini diaplikasikan oleh santri pada kehidupan sehari-harinya. Selanjutnya, santri tinggal di asrama. Siswa sekolah umum pastinya akan tinggal di rumahnya masing-masing bersama kedua orang tua, kakak, adik, maupun keluarga yang lainnya. Tetapi berbeda dengan santri di pesantren. Para santri akan tinggal di asrama yang sudah disediakan oleh pihak pesantren. Kalaupun ingin pulang, santri akan dibolehkan pulang di waktu-waktu tertentu saja, misalnya saat liburan semester atau Idul Fitri. Nah, selanjutnya santri diajarkan untuk memiliki sifat mandiri dan disiplin. Seperti yang sudah disebutkan, santri akan tinggal di asrama. Tentunya mereka akan jauh dari orang tua. Dengan begitu, para santri dituntut agar selalu mandiri dan disiplin. Berbeda dengan siswa sekolah umum yang memiliki sifat mandiri dan disiplin yang tidak setinggi santri pesantren. Nah, kita beralih ke materi selanjutnya, yaitu gagasan dan pembaharuan pemikiran pendidikan Islam Asyumardi Azra. Biografi Asyumardi Azra. Nah, siapa sih itu Asyumardi Azra? Nah, Asyumardi Azra lahir di Lubuk Alung, Sumatera Barat pada tanggal 4 Maret 1955. Pendidikan yang ditempuhnya meliputi Fakultas Tarbiyah IAIN Jakarta pada tahun 1982, Master of Art MA pada Departemen Bahasa dan Budaya Timur Tengah, Columbia University tahun 1988, Master of Philosophy pada Departemen Sejarah, Columbia Universitas tahun 1990, dan Doctor of Philosophy Theory
PhD tahun 1992 dengan disertai berjudul The Transmission of Islamic Reformation to Indonesia, Network of Middle Eastern and Malay Indonesian Ulama in the 17th and 18th centuries sejak 2007 sampai sekarang. Sebagai guru besar sejarah dan direktur Sekolah Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Sebelumnya dia adalah rektor IAIN atau UIN Syarif Hidayatullah selama 2 periode. IAIN 1998 sampai 2002 dan UIN 2002 sampai 2006. Sebagai salah satu tokoh pendidikan Islam di Indonesia, Aziumardi Azra juga dokter dan guru besar sejarah. Namun pandangannya terhadap pendidikan Islam tidak diragukan lagi. Begitupun dengan pemikiran beliau mengenai pendidikan Islam itu sendiri. Nah, apa sih tujuan pendidikan Islam menurut Aziumardi Azra? Kita lihat. Tujuan pendidikan Islam menurut Aziumardi Azra ialah terbentuknya kepribadian utama berdasarkan nilai-nilai dan ukuran Islam. Tetapi, seperti pendidikan umum lainnya, tentunya pendidikan Islam tidak terlepas dari tujuan-tujuan yang lebih bersifat operasional, sehingga dapat dirumuskan tahap-tahap proses pendidikan Islam mencapai tujuan lebih jauh. Tujuan pendidikan Islam yang dimaksud adalah tujuan pertama yang hendak dicapai dalam proses pendidikan itu. Tujuan itu merupakan tujuan antara dalam mencapai tujuan akhir yang lebih jauh. Tujuan antara itu menyangkut perubahan yang diinginkan dalam proses pendidikan Islam, baik berkenaan dengan pribadi anak didik, masyarakat maupun lingkungan yang tempat hidupnya. Tujuan yang dimaksud yakni tujuan individual, tujuan sosial, dan tujuan profesional. Adapun tujuan akhir pendidikan Islam tidak lepas dari tujuan hidup seorang muslim, akhirat. Tujuan pendidikan sama dengan tujuan manusia yang menginginkan menjadi manusia yang baik. Tujuan hidup muslim sebagaimana firman Allah dalam Quran Asy-Syariat 51 ayat 56. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Nah, kurikulum pendidikan Islam menurut Aziumardi Azra. Apa sih kurikulum pendidikan Islam menurut Aziumardi Azra? Nah, Aziumardi Azra menyatakan bahwa kurikulum merupakan pencapaian tujuan-tujuan yang lebih terperinci, lengkap dengan materi, metode, dan sistem evaluasi melalui tahap-tahap penguasaan peserta didik terhadap berbagai aspek, baik kognitif, afektif, dan psikomotorik. Pengertian ini sejalan dengan pendapat Crow and Crow yang dikutip oleh Abu Dinata bahwa kurikulum adalah rancangan pengajaran yang isinya sejumlah mata pelajaran yang disusun secara sistematik yang diperlukan sebagai syarat untuk menyelesaikan suatu program pendidikan tertentu. Dari berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa kurikulum merupakan sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh peserta didik untuk memperoleh gelar atau ijazah. Nah, maka kurikulum berfungsi sebagai pedoman perencanaan yang digunakan oleh pendidik untuk membimbing peserta didiknya ke arah tujuan tertinggi pendidikan Islam, yaitu mengacu pada konseptualisasi manusia paripurna, insan kamil. Nah, selanjutnya, setiap materi yang diberikan kepada peserta didik harus memenuhi 2 tantangan pokok. Pertama, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kedua, penanaman pemahaman pengajaran atau pengalaman ajaran agama. Dengan demikian, untuk membahas kurikulum pendidikan Islam selanjutnya diarahkan pada yang pertama, orientasi pada perkembangan peserta didik. Yang kedua, orientasi pada lingkungan sosial. Dan yang terakhir, orientasi pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam hal ini, pengembangan kurikulum harus memberikan arah dan pedoman untuk memenuhi kebutuhan peserta didik yang disesuaikan dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Selain itu, orientasi kurikulum diarahkan juga untuk memberi kontribusi pada perkembangan sosial, sehingga outputnya mampu menjawab masalah-masalah yang dihadapi masyarakat. Demikian juga, pendidikan Islam harus berorientasi terhadap ilmu pengetahuan yang memuat sejumlah mata pelajaran dari berbagai disiplin ilmu, termasuk teknologi. Pemikiran pendidikan Islam menurut Aziumardi Azra. Yang pertama, demokratisasi pendidikan Islam. Demokratisasi pendidikan merupakan suatu pandangan yang mengutamakan persamaan hak, kewajiban, dan perlakuan oleh tenaga pendidikan terhadap peserta didik dalam proses pendidikan. Nah, menurut Azra, demokratisasi pendidikan adalah proses menuju demokrasi pendidikan Islam. Demokratisasi pendidikan Islam bertujuan akhir pembentukan masyarakat Indonesia yang demokrasi, bersih, bermoral, dan berakhlak serta berpegang teguh pada nilai keadaban. Selanjutnya, modernisasi pendidikan Islam. Aziumardi Azra menyebutkan
bahwa modernisasi pemikiran dan kelembagaan merupakan prasyarat kebangkitan kaum muslimin di masa modern. Karena itu, pemikiran dan kelembagaan Islam termasuk pendidikan haruslah dimodernisasi dan diperbaharui sesuai dengan kerangka modernitas. Asra menekankan perlunya dilakukan modernisasi pada segenap aspek kehidupan masyarakat Muslim, terlebih terkait dengan konsep pemikiran yang merupakan landasan bagi segenap aktivitas dan ide-ide. Kerangka berpikir selayaknya mengalami perubahan dan penyesuaian terhadap perkembangan zaman. Diperlukan pemikiran yang terbuka dengan wawasan yang luas dan adaptif agar mampu menyeleksi tren dan perkembangan gaya hidup. Dengan pemikiran serta wawasan yang terbuka juga mampu menyaring perkembangan dan kemajuan teknologi yang relevan sebagai bentuk pelayanan terhadap publik. Nah, menurut Asra, dalam pendidikan Islam perlu dikembangkan strategi pendidikan atau pendekatan ganda dengan tujuan memadukan pendekatan situasional jangka pendek dengan pendekatan konseptual jangka panjang. Sebab pendidikan Islam adalah suatu usaha mempersiapkan muslim agar dapat menghadapi dan menjawab tuntunan kehidupan dan perkembangan zaman secara manusiawi. Karena itu, hubungan usaha pendidikan Islam dengan kehidupan dan tantangan itu haruslah merupakan hubungan yang prinsipal dan bukan hubungan insidental dan tidak menyeluruh. Karena itu, diperlukan pendekatan dan inovasi yang objektif dan kreatif agar dengan demikian tercipta usaha-usaha pendidikan berdasarkan kepentingan peserta didik, masyarakat Islam, dan umat manusia secara keseluruhan atau universal. Searah dengan pendapat Asra dan Ramayulis mengemukakan bahwa pada saat ini dituntut kemampuan proyektif dan inovatif dari semua personil pendidikan Islam dalam menangkap kecenderungan-kecenderungan yang terjadi di masa depan berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi di alam masyarakat pada masa sekarang. Oleh karena itu, pendidikan Islam harus direformasi, direstrukturisasi, dan diinovasi agar dapat menyesuaikan diri dengan dinamika masyarakat dan dapat memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat di era modern ini. 5 hal yang harus diperhatikan dalam perubahan kelembagaan pendidikan Islam. Yang pertama ialah lembaga pendidikan Islam harus meningkatkan daya saing dengan sungguh-sungguh dan terencana, sehingga layak bersaing dalam pergaulan internasional. Yang kedua, lembaga pendidikan Islam membuka program studi yang bervariasi. Nah, selanjutnya, lembaga pendidikan Islam harus memperkuat fungsi-fungsi kritis dan berorientasi ke masa depan, future oriented. Nah, selanjutnya, lembaga pendidikan Islam harus melaksanakan akuntabilitas. Dan terakhir, lembaga pendidikan Islam harus melaksanakan evaluasi secara terus-menerus dan berkelanjutan agar jaminan kualitas dapat dipertanggungjawabkan. Jadi, pembaruan pendidikan Islam mesti dilakukan tidak hanya sekadar survive di tengah persaingan global yang semakin tajam dan ketat, tetapi juga berharap mampu tampil di depan. Oleh karena itu, pembaruan pendidikan Islam dimulai dari sistem dan kelembagaan pendidikan Islam. Tegasnya adalah pembaruan pendidikan Islam yang didasarkan pada prinsip modern. Nah, kita beralih ke materi ke-12, perspektif pembaruan pemikiran dan gerakan Islam Indonesia kontemporer. Pendidikan Islam dalam realitas. Perjuangan umat Islam untuk mensejajarkan pendidikan Islam dengan pendidikan umum sebenarnya sudah lama dimulai. Tetapi hingga saat ini pendidikan Islam dapat dikatakan masih harus diperjuangkan terus untuk mewujudkan maksud tersebut. Hal ini disebabkan oleh eksistensi pendidikan Islam yang seringkali harus berhadapan dengan negara-negara lain. Jika dilihat dari kebijakan politik, hal ini disebabkan oleh eksistensi pendidikan Islam yang seringkali harus berhadapan dengan negara. Jika dilihat dari kebijakan politik pendidikan pemerintahan Indonesia, maka realitas pendidikan Islam dapat dipetakan ke dalam 4 periode. Pertama, kebijakan politik pemerintahan pada masa pra-kemerdekaan. Kedua, kebijakan politik pemerintahan Indonesia pada masa Orde Lama. Ketiga, kebijakan politik pemerintahan Indonesia pada masa Orde Baru. Dan keempat, kebijakan politik pemerintahan Indonesia pada masa reformasi. Nah, transformasi pendidikan Islam. Yang pertama, pembaruan epistemologi keilmuan pendidikan Islam. Berangkat dari pembidangan keilmuan yang sudah baku yaitu ilmu alam, ilmu sosial, dan ilmu humaniora,
dipandang perlu menempatkan etika Islam yang bersumber pada nilai-nilai universal, Al-Quran dan hadis Nabi untuk menjiwai seluruh bidang keilmuan tersebut. Pandangan semacam ini menjadi sangat mungkin dilakukan bila dilihat dari sisi teori perubahan sosial yang lebih dikenal dengan shifting paradigm, yaitu suatu teori yang menjelaskan bahwa hampir semua jenis kegiatan ilmu pengetahuan, baik natural science maupun social science, bahkan religious science, selalu mengalami apa yang disebut dengan shifting paradigm. Yang dimaksud dengan istilah shifting paradigm di sini adalah adanya pergeseran gugusan pemikiran keilmuan yang memungkinkan terjadinya perubahan, pergeseran, perbaikan, perumusan kembali, nasik mansuk, serta penyempurnaan rancang bangun epistemologi keilmuan. Dengan begitu, maka usaha untuk melakukan integrasi ilmu agama dan ilmu umum adalah sebuah lembaga pendidikan secara utuh, bukanlah sesuatu yang tabu. Selanjutnya, pembaruan kelembagaan pendidikan Islam. Jika dicermati, dapat disadari bahwa lembaga pendidikan Islam harus berbenah diri dan melakukan transformasi untuk menjawab tantangan zaman yang semakin kompetitif dan kompleks. Perguruan tinggi Islam dianggap tidak marketable lagi dalam menghadapi persaingan global. Boleh jadi, hal ini disebabkan oleh adanya ekspansi pendidikan tinggi umum yang dari dulu lebih mendapat perhatian dari pemerintah dibandingkan pendidikan tinggi agama. Oleh karena itu, perlu diadakannya pembaruan yang dapat menyeimbangkan antara sekolah agama Islam dan sekolah umum, terutama di negara kita saat ini, yaitu Indonesia. Isu-isu kontemporer pendidikan Islam. Ada beberapa isu-isu kontemporer pendidikan Islam yang sering kita dengar. Yang pertama ialah Undang-Undang Guru dan Dosen. Pengesahan RUU Guru dan Dosen yang dilakukan dalam sidang paripurna DPR RI tanggal 6 Desember 2005 dimaksudkan untuk memperbaiki wajah pendidikan di Indonesia melalui perbaikan nasib guru dan dosen. Undang-undang ini diperlukan untuk mendorong peningkatan kualitas guru dan dosen, termasuk perlindungan profesi dan kesejahteraannya. Akan tetapi, setelah disahkan menjadi undang-undang, ternyata produk legislasi DPR tersebut tidak serta-merta menjadikan nasib guru dan dosen terangkat ekonominya. Sebab, tunjangan modal baru bagi guru dan dosen itu akan efektif pada paling cepat tahun 2007. Namun, sampai saat ini ternyata walaupun gaji guru saat ini dinaikkan 300%, tapi masih jauh lebih kecil dibandingkan dengan tunjangan seorang pengangguran di Belanda. Yang kedua yakni pesantren dan terorisme. Di masa lalu, ketika bangsa ini masih menghadapi penindasan kaum penjajah, pesantren telah memainkan peranan penting berupa menggerakkan, memimpin, dan melakukan perjuangan dalam rangka mengusir kaum penjajah. Akan tetapi, kontras dalam kenyataan historis di atas, di dunia pesantren saat ini sedang menghadapi stigma buruk pasca peristiwa September 11 attacks. Nah, peristiwa serangan tersebut telah merubah wajah pesantren yang tadinya disanjung menjadi dicurigai karena disinyalir memiliki kontribusi dalam melahirkan patriotisme teroris, menyusul maraknya peledakan bom bunuh diri di Indonesia. Stigmatisasi dunia pesantren seperti itu telah memperburuk wajah pendidikan Islam, terutama di Indonesia. Selanjutnya, lembaga pendidikan dan mau. Subjudul ini kelihatannya tidak memiliki relevansi satu sama lain, tetapi jika ditelah dari perspektif pendidikan, terlihat bahwa kedua variabel tersebut ternyata memiliki kaitan. Maraknya aktivitas pembangunan mal saat ini sangat kontras dengan aktivitas pembangunan atau rehabilitasi gedung sekolah. Begitu banyak gedung sekolah atau lembaga pendidikan yang ambruk karena dimakan usia, tetapi tidak mendapatkan perhatian serius dari pihak yang berwenang. Usaha untuk membangun lembaga pendidikan unggulan berjalan sangat lambat sesuai teori deret hitung, sedangkan pembangunan mal berjalan begitu cepat sesuai teori deret ukur. Maraknya pembangunan mal dipastikan akan mendorong masyarakat menjadi sangat konsumtif. Sementara itu, usaha mencerdaskan bangsa melalui lembaga pendidikan unggulan semakin jauh tertinggal. Kita beralih ke materi selanjutnya, guru dalam pendidikan Islam. Definisi, tugas, sifat, kualifikasi, dan kompetensi guru. Nah, pengertian. Guru adalah orang yang pekerjaannya atau mata pencahariannya serta profesinya yaitu mengajar. Nah, dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah teacher, yang berarti pengajar, dan educator, yaitu berarti pendidik, ahli mendidik. Sedangkan dalam bahasa Arab ada beberapa istilah yang menunjukkan pengertian guru seperti ustaz, mudaris, mu'alim, mu'adib, murabbi, dan murabbi. Nah, kata ustaz berarti guru, profesor, gelar akademik.
Jenjang di bidang intelektual, pelatih, penulis, dan penyair. Kata mudaris berarti guru atau pengajar. Kata mu'alim yang berasal dari kata lam'ah berarti mengetahui hakikat ilmu, mengenal, meyakini, merasakan, serta ahli dalam bidang tertentu. Ini mengandung makna bahwa guru harus betul-betul mengetahui hakikat ilmu pengetahuan, meyakini serta betul-betul ahli dalam suatu bidang ilmu pengetahuan, dan mampu menjelaskan kepada peserta didiknya mengenai hakikat ilmu tersebut. Tugas guru. Ada beberapa tugas guru yang harus dipenuhi. Nah, yang pertama, mempunyai sifat belas kasihan sebagai ayah mengasihani anaknya. Yang kedua, mengajar karena Allah, bukan mengharap-harap upah. Niat karena Allah, bukan mengharap-harap upah. Nah, pada waktu mengajar selalu memberi nasihat dan mengajar berdasarkan tingkat kemampuan pelajar yang dihadapi. Seorang guru perlu memberi motivasi kepada anak didiknya agar anak didik tersebut memiliki harapan dan semangat untuk mempelajari materi ajar. Nah, selanjutnya menegur dengan halus, tidak secara kasar. Pertama, menyindir selama memungkinkan, tidak berterus terang dengan kasih sayang, tidak dengan mengejeknya. Selanjutnya, guru yang bertanggung jawab atau suatu bidang studi tidak boleh melancarkan bidang studi yang lain. Nah, guru tidak mengemukakan analisis yang panjang bagi pelajar yang belum kritis karena pelajar tersebut akan sulit untuk menerima materi ajar yang terlalu panjang. Nah, guru harus mengemukakan seluruh ilmunya, menjadi teladan dan tidak tercelah oleh masyarakat. Nah, ada beberapa sifat guru dalam pendidikan Islam. Yang pertama, suhud, tidak mengutamakan materi. Mengajar dilakukan karena mencari keridhaan Allah. Yang kedua, bersih tubuhnya. Jadi, penampilannya lahiriahnya menyenangkan. Selanjutnya, bersih jiwanya, tidak mempunyai dosa besar. Tidak riya, karena riya akan menghilangkan keikhlasan. Tidak memendam rasa dengki dan iri hati. Tidak menyenangi permusuhan. Ikhlas dalam melaksanakan tugas, sesuai perbuatan dengan perkataan. Tidak malu mengakui ketidaktahuan. Bijaksana, tegas dalam perkataan dan perbuatan tetapi tidak kasar. Rendah hati dan tidak sombong. Lemah lembut, pemaaf, sabar, tidak marah karena hal-hal kecil, tidak mudah tersinggung, tidak merasa rendah diri, bersifat kebapakan, mampu mencintai murid seperti mencintai anak sendiri, serta mengetahui karakter murid, mencakup pembawaan, kebiasaan, perasaan, dan pemikiran. Nah, kualifikasi guru dalam pendidikan di Islam. Sesuai dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa guru adalah pendidik profesional. Seorang guru atau pendidik profesional harus memiliki kualifikasi akademik minimum sarjana S1 atau diploma, menguasai kompetensi pedagogik profesional, sosial, dan moral, serta memiliki sertifikat pendidik sehat jasmani dan rohani. Di sisi lain, seorang guru pun perlu memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Untuk mewujudkan tujuan pendidikan tersebut, tentu dibutuhkan guru yang memiliki kualifikasi dan kapasitas yang baik serta bertanggung jawab. Nah, kompetensi guru dalam pendidikan Islam. Yang pertama, kompetensi pedagogi. Skill dalam melihat kepribadian murid dan dari aspek kehidupannya, baik moral, emosional, maupun intelektualnya, dan guru harus menguasai bahan ajar. Kompetensi kepribadian, yaitu inti sikap seorang guru adalah dinilai dari kepribadiannya. Itu akan menjadi penentu apakah guru tersebut akan membina anak didik atau sebaliknya. Selanjutnya, kompetensi sosial, memiliki kemampuan dalam mengomunikasikan sesuatu baik secara lisan, tulisan, dan dalam bentuk isyarat, dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara fungsional dan bersahabat atau bergaul dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali peserta didik, bergaul secara santun dengan masyarakat. Nah, kompetensi profesional. Sebagai seorang pendidik profesional, guru wajib mempunyai potensi pendidik yang cukup dan mumpuni,
Kemampuan atau nilai kompetisi seorang pendidik terlihat pada tahap bagaimana guru mampu menerapkan sejumlah konsep asas kerja sebagai guru, mampu mendemonstrasikan sejumlah strategi maupun pendekatan pengajaran yang menarik dan interaktif, disiplin, jujur, serta konsisten. Nah, kompetensi guru kepemimpinan menjalankan tanggung jawabnya terhadap profesinya sebagai pendidik, yang mana dalam pada hal ini guru harus mampu merencanakan, membudayakan, dan mengamalkan pembelajaran agama dan sikap akhlak yang mulia pada lingkungan pendidikan atau sekolah sebagai salah satu bagian dari proses pembelajaran agama. Kemampuan dalam mengelola potensi yang ada di lingkungan sekolah yang secara sistematis dalam menyokong pembudayaan dalam pengamalan agama pada komunitas atau kelompok di lingkungan pendidikan. Kemampuan menjadi inovator, motivator, fasilitator, pembimbing, dan konselor di dalam pembudidayaan pengamalan ajaran agama pada komunitas sekolah, dan kemampuan menjaga, mengendalikan, dan mengarahkan pembudayaan pengamalan ajaran agama. Nah, selanjutnya materi 14, yakni filosofi pendidikan seumur hidup dalam berbagai perspektif. Konsep pendidikan seumur hidup. Pendidikan seumur hidup atau lifelong education adalah sebuah sistem konsep-konsep pendidikan yang menerapkan keseluruhan peristiwa-peristiwa kegiatan belajar mengajar yang berlangsung dalam keseluruhan kehidupan manusia. Pendidikan seumur hidup adalah suatu konsep atau suatu ide atau gagasan pokok yang berarti bahwa pendidikan tidak hanya berlangsung selama seseorang belajar di lembaga-lembaga pendidikan formal, bahwa seseorang masih dapat memperoleh pendidikan kalau ia mau setelah ia selesai menjalani pendidikan formal. Ditekankan pula dalam konsep ini bahwa pendidikan dalam arti kata yang sebenarnya adalah suatu yang berlangsung terus sepanjang kehidupan seseorang. Pendidikan seumur hidup dilihat dari sudut pandang psikologi, memandang bahwa pendidikan itu dibutuhkan dan bermanfaat untuk menghadapi majunya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat pada zaman sekarang. Adanya konsep pendidikan seumur hidup ini akan memotivasi peserta didik supaya lebih rajin dan giat menuntut ilmu agar ia tidak ketinggalan informasi dan pengetahuan serta tidak laku atau kaku akan kemajuan iptek yang serba canggih. Nah, pandangan Islam tentang pendidikan seumur hidup. Dalam Islam, pendidikan seumur hidup merupakan salah satu asas pendidikan. Seorang mukmin diharapkan terus-menerus berinteraksi dengan ayat-ayat Tuhan Allah agar semakin memperkuat keimanannya. Oleh sebab itu, Nabi Muhammad SAW sekalipun telah mencapai kesempurnaan, masih tetap diperintahkan oleh Allah untuk berdoa dan berusaha untuk mencapai ilmu pengetahuan. Ilmu adalah kunci dunia dan akhirat. Ingat, ilmu adalah kunci dunia dan akhirat. Rasulullah SAW bersabda, "Man arada ad-dunya fa alaihi bi al-ilmi wa man arada al-akhirah fa alaihi bi al-ilmi wa man aradahumah fa alaihi bi al-ilm." Dalam pandangan Islam, manusia adalah khalifatul di muka bumi yang oleh Allah dibekali dengan segenap potensi sebagai bekal khalifahnya. Potensi tersebut terwujud dalam dua bentuk, yaitu yang cenderung pada hal-hal yang positif dan negatif. Agar potensi manusia itu terarah dan cenderung pada hal-hal positif, dibutuhkan pendidikan yang berkesinambungan bagi manusia. Nah, pendidikan seumur hidup dalam berbagai perspektif. Yang pertama, tinjauan ideologis. Pendidikan seumur hidup atau long life education akan memungkinkan seseorang mengembangkan potensinya sesuai dengan kebutuhan hidupnya. Pada dasarnya, semua manusia dilahirkan ke dunia mempunyai hak yang sama, khususnya hak untuk mendapatkan pendidikan dan peningkatan pengetahuan dan keterampilannya. Selanjutnya, tinjauan ekonomis. Pendidikan seumur hidup dalam konteks ini memungkinkan seseorang untuk meningkatkan produktivitasnya, memelihara dan mengembangkan sumber-sumber yang dimilikinya, memungkinkan hidup dalam lingkungan yang lebih sehat dan menyenangkan, memiliki motivasi dalam mengasuh dan mendidik anak-anaknya secara tepat sehingga peranan pendidikan keluarga menjadi sangat penting dan besar artinya. Selanjutnya yakni tinjauan sosiologis. Nah, pada umumnya di negara-negara sedang berkembang ditemukan masih banyak orang tua yang kurang menyadari akan pentingnya pendidikan formal bagi anak-anaknya. Oleh karena itu, anak-anak mereka yang kurang mendapatkan pendidikan formal putus sekolah atau tidak bersekolah sama sekali. Dengan demikian, pendidikan seumur hidup kepada orang tua akan merupakan solusi dari masalah tersebut. Nah, tinjauan filosofis.
Negara-negara demokratis menginginkan seluruh rakyatnya menyadari pentingnya hak memilih dan memahami fungsi pemerintah, yakni DPR, DPD, dan sebagainya. Oleh karena itu, pendidikan kewarganegaraan perlu diberikan kepada setiap orang. Hal ini menjadi tugas pendidikan seumur hidup. Nah, selanjutnya tinjauan teknologis. Di era globalisasi seperti sekarang ini, tampaknya dunia dilanda oleh eksplosi ilmu pengetahuan dan teknologi, or iptek, dengan berbagai produk yang dihasilkannya. Semua orang, tidak terkecuali para pendidik, sarjana, pemimpin, dan sebagainya dituntut untuk memperbaharui pengetahuan dan keterampilannya seperti apa yang terjadi di negara-negara maju. Nah, selanjutnya yakni tinjauan psikologis dan pedagogis. Nah, pendidikan pada dasarnya dipandang sebagai pelayanan untuk membantu mengembangkan personal sepanjang hidup. Dalam istilah yang lebih luas yaitu development. Konseptualisasi pendidikan seumur hidup merupakan alat untuk mengembangkan individu-individu yang akan belajar seumur hidup agar lebih bernilai bagi masyarakat. Implikasi konsep pendidikan seumur hidup pada sasaran pendidikan yang perlu mendapatkan pendidikan seumur hidup dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kategori, masing-masing dengan prioritas programnya seperti berikut. Para petani membutuhkan program baca tulis fungsional karena ada di antara mereka yang sama sekali tidak mendapat pendidikan, sementara di negara berkembang mereka merupakan penduduk terbesar. Selanjutnya, para remaja yang putus sekolah perlu diberikan pendidikan yang kultural dan kegiatan yang relatif yang bersifat remedial. Nah, selanjutnya, para pekerja yang berketerampilan hendaknya diberi program pendidikan kejuruan atau teknik yang dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka. Nah, selanjutnya para teknisi dan golongan profesional sangat penting bagi mereka untuk menambah pengetahuan dan keterampilan karena berhasil tidaknya membangun bergantung pada golongan ini. Selanjutnya, para pemimpin masyarakat harus mampu mensistensikan pengetahuan dari berbagai macam keahlian dan selalu memperbaiki sikap dan gagasan yang sesuai dengan kemajuan dan pengembangan atau pembangunan. Para anggota masyarakat yang sudah tua wajib menambah pengetahuan karena pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, kita beralih ke materi terakhir, yakni riset mini tentang program studi pendidikan bahasa Inggris Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, profil dan dinamika kegiatannya. Nah, program studi pendidikan bahasa Inggris dimulai dengan dibukanya beberapa jurusan atau program studi dalam lingkup IAIN Alauddin Makassar termasuk tadris pendidikan bahasa Inggris. Pada masa jabatan Rektor IAIN Alauddin Makassar, Profesor Dr. Haji Abdul Muiz Salim, berdasarkan SK Rektor nomor B12 atau SKPP 009 atau 106 tentang pembukaan jurusan dan program studi dalam lingkup IAIN Alauddin Makassar tertanggal 3 September 2001. Surat keputusan ini kemudian dikuatkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam nomor DJ 2 atau 269 2002 tentang penyelenggaraan program studi pendidikan bahasa Inggris jurusan tadris pada Fakultas Tarbiyah IAIN Alauddin Makassar tertanggal 16 Juli 2002 berdasarkan SK Ban PT 0670 SK Ban PT Akred 5 2016 status program tadris bahasa Inggris Fakultas Tarbiyah kemudian berubah menjadi program studi pendidikan bahasa Inggris hingga saat ini. Nah, nama institusinya ialah Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan akreditasi B. Nama prodi pendidikan bahasa Inggris, gelar akademik SPD, kode program 88103, bahasa pengantar, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, dan masa studi yakni 4 tahun. Pimpinan dan Senat. Nah, pimpinan. Sejak berdirinya program studi ini sampai saat ini telah dipimpin oleh 5 orang ketua jurusan, yaitu yang pertama Detrandes Haji Nur Asyik M.Hum 1998 sampai 2005. Yang kedua Detrandes Haji Muhammad Rusdi T.M.Ag 2005 sampai 2008. Yang selanjutnya Profesor Dr. Juwariah Ahmad MPD MTSol 2008 sampai 2015. Selanjutnya Dr. Kamsina MPDI 2015 sampai 2019 dan yang sekarang
Profesor Dr. Haji Siti Asisa, MED, ST, PhD 2019 sampai sekarang. Nah, Senat. Program studi pendidikan bahasa Inggris saat ini memiliki 2 orang anggota Senat Fakultas, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Dr. Kamsina MPDI, dan yang kedua, Dr. Haji Mardiana M. Hum. Nah, visi misi Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Nah, kita bahas visi. Visi dalam pendidikan bahasa Inggris yaitu menjadi program studi bereputasi internasional dalam menghasilkan tenaga pendidik bahasa Inggris yang berakhlak mulia dan berdimensi multiliterasi pada tahun 2029. Nah, misinya yakni menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan tenaga pendidik bahasa Inggris yang berakhlak mulia, berdaya saing, berjiwa entrepreneurship, dan berdimensi multiliterasi. Nah, yang kedua, melaksanakan penelitian dan inovasi dalam bidang pendidikan bahasa Inggris yang bermanfaat bagi stakeholders dan menjadi rujukan internasional. Nah, selanjutnya melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang pendidikan bahasa Inggris yang inovatif dan responsif terhadap perkembangan zaman. Nah, yang terakhir, mengembangkan kerjasama dalam bidang pendidikan bahasa Inggris, penelitian, pengabdian kepada masyarakat pada skala regional, nasional, dan internasional. Nah, fasilitas Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Nah, di dalamnya terdapat ruang kuliah yang representatif, laboratorium microteaching, laboratorium multimedia, laboratorium bahasa Arab dan Inggris, pusat kegiatan mahasiswa atau biasa kita sebut dengan PKM, sarana olahraga, sekolah mitra, perpustakaan, universitas, fakultas, dan ruang jurusan, ruang teater, auditorium, ruang jurusan, masjid, poliklinik, serta parkiran yang luas dan teratur. Beasiswa Community College Initiative Program atau biasa kita sebut dengan CCIP. Program inisiatif program perguruan tinggi komunitas atau program CCI menyediakan program akademik non-gelar berkualitas di perguruan tinggi AS yang dimaksudkan untuk membangun keterampilan teknis, meningkatkan kemampuan kepemimpinan, dan memperkuat kemahiran bahasa Inggris. Program ini juga memberikan kesempatan untuk magang profesional, pembelajaran layanan, dan kegiatan keterlibatan masyarakat. Peserta menghabiskan 1 tahun akademik di Amerika Serikat dan dapat memperoleh sertifikat di bidang studi mereka. Setelah menyelesaikan program, peserta pulang dengan keterampilan dan keahlian baru untuk membantu mereka berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan negara mereka. Peserta CCI direkrut dari komunitas yang secara historis kurang terwakili dan kurang terlayani. Di Indonesia, ini berarti Eminov bertujuan untuk merekrut pelamar di luar kota-kota besar Indonesia dan di provinsi-provinsi di luar Pulau Jawa, yang secara historis memiliki lebih sedikit kesempatan untuk belajar di luar negeri. Inisiatif khusus yang didanai oleh PT Freeport Indonesia memungkinkan sejumlah kandidat dari Provinsi Papua dan Papua Barat setiap tahun untuk menerima penghargaan program CCI. Nah, itulah tadi pemaparan presentasi dari saya. Saya ucapkan alhamdulillah karena atas berkat Allah saya dimudahkan dalam pembuatan video ini. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu saya untuk menyelesaikan video ini. Terima kasih Ibu Dr. Kamsina MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam, dan terima kasih teman-teman atas dukungan yang telah diberikan, dan terima kasih teman-teman atas untuk menonton video ini. Saya ucapkan terima kasih kepada orang tua saya atas dukungan, dan saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.